Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marici Juwiteomoni. Saya dari Sistem Informasi 5A, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Ambon. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perencanaan ide yang saya ambil, yaitu berjudul Daur Ulang Sampah. Jenis platform yang saya ambil yaitu web. Dan sebelum kita masuk untuk membahas ide ini, kita perlu mengetahui apa latar belakang dari ide yang saya ambil ini. Sampah plastik di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun. Indonesia Solid Waste Association atau INSWA mengajak masyarakat untuk menggunakan plastik ramah lingkungan karena keberadaan plastik sangat mengkhawatirkan. Dari seluruh sampah yang ada, 57% ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 ton sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudra. Bahkan kedalaman sampah plastik di Samudra Pasifik mencapai 100 meter. Saat ini rata-rata orang Indonesia menghasilkan sampah 0,5 kg dan 13% diantaranya adalah sampah plastik. Dan sampah plastik menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 3,6 ton per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. Dari penjelasan di atas, maka sebagai orang yang peduli terhadap lingkungan, saya mempunyai motivasi untuk mendaur ulang sampah-sampah tersebut menjadi produk-produk yang berkualitas. Kita masuk pada poin B, yaitu problem dan statement pelanggan. Ada 3 masalah terbesar yang akan dipecahkan dari ide yang saya ambil ini. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kurangnya kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Yang ketiga, curah hujan ditambah pengelolaan sampah yang belum mewadai sehingga mengakibatkan banjir dan membawa sampah di mana-mana. Poin berikut, lalu solusi atau cara alternatif apa yang sudah tersedia? Caranya adalah dengan mendaur ulang sampah-sampah tersebut menjadi sesuatu yang memiliki kualitas. Yang berikut ada beberapa peran penting customer service, antara lain yang pertama sebagai public relation. Sebagai public relation, berperan sebagai media untuk membangun dan memperkuat hubungan perusahaan dengan pihak eksternal. Customer service dapat dikatakan mewakilkan perusahaan sebagai jalur kontak utama dari pihak eksternal. Yang kedua adalah sebagai media penjualan. Customer service juga terkadang bertugas untuk melakukan penjualan kepada pelanggan. Ketika seorang pelanggan menelpon untuk bertanya atau mengeluhkan sesuatu, seorang customer service dapat memanfaatkan momen ini untuk menjual jasa dan produk perusahaan jika masalah dari pelanggan telah diatasi dengan baik. Yang ketiga ada penjaga kepercayaan pelanggan. Seorang customer service akan terkait langsung dengan peran penjaga kepercayaan pelanggan maupun klien. Melalui interaksi divisi ini dengan pelanggan yang berkelanjutan, customer service mampu meninggalkan kesan mendalam mengenai baik buruknya pelayanannya. Yang poin terakhir dari peran penting customer service adalah sebagai data entry. Customer service pada dasarnya juga bertugas memasukkan data ke dalam komputer. Ketika pelanggan membuat pesanan, customer service biasanya akan memasukkan informasi ke dalam sistem komputer dan mengirimkan email konfirmasi kepada pelanggan. Lalu siapa early adopter kita? Tentu yang menjadi early adopter kita yaitu orang yang mencoba produk kita, yang mulai tertarik menggunakan produk tertentu setelah mendapat rekomendasi dan melihat manfaat atau keunggulan produk tersebut. Poin C yaitu Unique Value Proposition atau UVP. Di sini dibahas ada keunikan produk. Dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, kita bisa menciptakan beberapa produk yang tidak kalah menarik. Antara lain yang pertama, bunga anggrek bulan cantik dari kantong kresek. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah bunga yang didaur menggunakan kantong kresek. Ini cara pembuatannya kalau tidak salah itu dengan kantong kreseknya dilapis-lapis lalu kemudian disetrika membentuk sampai tebal seperti begitu, lalu digunting, dilem dan
dibentuk seperti bunga yang sangat cantik ini. Yang kedua ada tas rajut dari kresek bekas. Nah, tas rajut ini juga dibuat dari tas kresek yang sudah tidak terpakai lagi. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Tas ini sangat cantik sekali dan tidak kalah menarik dari produk-produk yang lain. Yang ketiga ada sajadah tikar dari bungkus kopi. Sajadah ini tidak kalah menarik dari sajadah yang lain karena ini terbuat dari bungkus kopi yang sudah dibuang-buang atau tidak terpakai lagi oleh masyarakat. Dari ide kreatif, mereka mengambil bungkus-bungkusan kopi ini dan membuat ini menjadi sesuatu yang sangat indah untuk dipandang. Yang berikut, apa perbedaan produk ini dengan produk yang lain? Tentu perbedaan utama produk ini dan produk yang lain terletak pada bahan material yang digunakan, di mana produk ini hanya memanfaatkan barang bekas yang sudah terbuang dan ditambah dengan skill yang dimiliki oleh ahlinya atau pengelolanya dalam mengembangkan kreativitasnya menjadi produk yang berkualitas. Yang berikut ada slogan. Slogan apa sih yang cocok untuk dipakai dalam ide saya ini? Yang saya ambil adalah slogan, yaitu gunakan hatimu, pikiranmu, dan tanganmu. Mari buatlah sampah jadi berguna. Itu slogan yang saya ambil untuk ide perencanaan bisnis saya kali ini. Yang berikutnya ada solusi dan channel. Di poin D ada solusi dan channel. Yang pertama ada solusi. Dari solusi, 3 solusi dari masalah di atas. Yang pertama sudah dibahas di poin B, 3 masalah. Yang pertama adalah solusi pertama yaitu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah di tempat sampah memang terlihat seperti hal yang sepele, tetapi manfaatnya sangatlah besar untuk mengurangi pencemaran dan membuat lingkungan bersih dan indah. Yang kedua, solusinya adalah donasikan barang-barang yang tidak terpakai lagi. Banyak dari kita yang membuang barang tidak terpakai yang menumpuk di gudang atau sudut-sudut rumah. Mendonasikan barang-barang tersebut ke orang lain tentu merupakan tindakan yang lebih mulia karena akan mengurangi jumlah sampah yang kita buang, sekaligus membantu orang-orang yang lain yang lebih membutuhkan. Yang ketiga, untuk mencegah masalah yang tadi sudah dijelaskan, yaitu curah hujan yang mengakibatkan banjir yang membawa sampah kemana-mana. Solusinya adalah daur ulang sampah tersebut. Buatlah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna, agar tidak lagi berserakan di mana-mana yang akan membuat lingkungan menjadi tercemar. Jadi solusinya adalah kita buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian jika ada sampah yang sudah tidak terpakai lagi, mari kita kembangkan kreativitas kita dengan menggunakan atau menjadikan sampah-sampah itu menjadi barang yang lebih berkualitas. Kemudian strategi pemasaran yang akan diterapkan antara lain membuat tampilan desain untuk bahan promosi di sosial media, seperti kayak selebaran begitu teman-teman bisa pahami itu, atau bisa mempromosikan lewat ini toko-toko online yang berada di Facebook atau di Instagram, atau bisa menyebarkan kayak selebaran begitu di WA, pokoknya di semua sosial media yang kita punya. Terus yang kedua, membuat selebaran berbentuk manual gitu untuk dibagikan ke orang-orang berupa kertas, agar berupa bentuk promosi yang kita bagikan kepada orang-orang, agar ketika mereka melihat promosi tersebut mereka bisa tertarik untuk melihat produk kita. Dan yang terakhir, strategi pemasaran yang diterapkan antara lain langsung promosi langsung. Misalnya saya yang mempunyai barang tersebut, saya pergi ke rumah teman saya dan saya mempromosikan ini adalah barang yang saya olah dari sampah. Mungkin teman saya bisa tertarik langsung, bisa membeli. Mungkin saya lebih menambah kata-kata yang meyakinkan dia bahwa barang ini adalah barang yang bagus. Dengan begitu dia akan tertarik dan dia akan membeli produk dari bisnis saya. Poin E, revenue model dan cost structure. Yang pertama adalah revenue model. Pertama yaitu penjualan transaksional.
Revenue stream atau revenue model ini adalah cara bagaimana untuk memasarkan produk yang kita punya. Yang pertama saya punya adalah penjualan transaksional. Model ini dasarnya sama dengan tata cara jual beli di pasar sebuah produk atau layanan yang dibayar langsung oleh konsumen. Jadi caranya adalah kita langsung mempromosi barang tersebut kepada orang, dan jika orang itu tertarik maka orang itu akan membelinya. Yang kedua adalah penjualan online. Sama halnya dengan penjualan transaksional, hanya saja penjualan ini dilakukan secara online melalui website atau sebaran di sosmed yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana saya membuat desain berupa desain yang bagus untuk mempromosi barang saya yang akan saya sebarkan di media sosial berupa Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Atau sebaran yang tadi saya bilang di website juga bisa, dan ketika orang melihat itu orang akan tertarik. Semua itu tergantung saya, bagaimana saya yang mendesain selebaran itu dengan semenarik mungkin. Dan yang terakhir, cost structure. Cost struktur ini adalah bagaimana saya memutar modal yang saya gunakan di awal dan untuk mengembalikan modal tersebut untuk saya. Jika biaya awal harus membutuhkan 200.000 misalnya untuk dana awal, maka untuk mengembalikan modal kita harus menjualnya dengan standar harga yang sedikit di atas agar pemasukan yang kita dapat juga memuaskan. Jadi misalnya saya membuat produk bunga anggrek tadi dengan misalnya dana awal 200.000 untuk bahan-bahan pertama. Ketika saya memproduksinya itu mendapat 2 buah atau 3 buah bunga tersebut, otomatis saya harus menjual satu bunga itu dengan harga di atas 50.000 agar ketika 3 bunga itu terjual habis, maka uang yang saya dapatkan juga lebih besar dari dana awal yang saya keluarkan. Maka di situ saya akan mendapat keuntungan dari bisnis saya ini. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai materi saya di hari ini. Jika ada yang kurang jelas, saya mohon maaf dan terima kasih.